She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Kantue, Prodi ASA semester 5 NIM 1811007. Saya dari kelompok 2 akan membahas tentang peradilan Islam sebagai pranata sosial. Jadi, pranata sosial adalah norma-norma yang mengatur tentang kehidupan manusia atau masyarakat. Selain dari itu, pranata sosial dalam Islam adalah tata nilai yang mengatur tentang kehidupan masyarakat muslim berdasarkan syariat Islam yang sebagaimana dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling kenal mengenal." Selanjutnya ada faktor-faktor pranata sosial dari berbagai aspek, yaitu pranata di bidang agama, pranata di bidang ekonomi Islam, pranata keluarga yang Islamiyah, pranata pendidikan dalam Islam, dan pranata politik dalam Islam. Nah, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alifa Indah Rahayula Hilote dengan nomor induk mahasiswa 1811027. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek lain yang terkait dengan pranata sosial. Adapun aspek lain yang terkait dengan pranata sosial adalah yang pertama, manusia sebagai makhluk ketuhanan. Manusia secara psikologis juga sebagai makhluk berketuhanan, sadar atau tidak percaya yang digerakkan hati nurani, selalu tidak puas dengan kebenaran yang ia miliki, dan selalu mencari kebenaran di sebalik kebenaran yang ia terima, dan akhir dari pencarian kebenaran tersebut itulah ia membutuhkan kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Islam merupakan agama yang mempercayai kebenaran dan keagungan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sendirinya pranata yang dibangun dalam masyarakat Muslim hanyalah terdapat dalam konsep nilai-nilai etika dan ketuhanan, yaitu yang mulia di sisi Tuhannya adalah bagi mereka yang bertakwa, tapi bukan pada orang kaya, pejabat, dan lain sebagainya. Sehingga pranata sosial yang terbangun adalah sistem pemerintah demokrasi dalam persepsi Islam mengutamakan musyawarah mufakat dan saling menghargai perbedaan pendapat yang dibimbing syariat Islam. Selanjutnya yaitu ada kelompok sosial dan lembaga kemasyarakatan. Manusia, walaupun pada hakikatnya dilahirkan sendirian, akan tetapi ia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain yang dinamakan gregariousness. Ketika terjadi hubungan interaksi sosial antara sama manusia, maka ada akibat dari reaksi yang ditimbulkannya. Reaksi tersebut menyebabkan terjadinya berbagai tindakan disebabkan keinginan dan kepentingan menjadi satu kesatuan dengan manusia lain di sekelilingnya. Keinginan dan kepentingan tersebut dinamakan kelompok-kelompok sosial sebagaimana yang telah dibahas di atas tadi. Kelompok sosial ini ada dua, yaitu formal dan non-formal. Kelompok formal meliputi guru, karyawan, dan pegawai negeri atau swasta. Sedangkan kelompok non-formal adalah perkumpulan orang-orang tanpa diikat oleh status yang ia miliki, terjadi apa adanya di lingkungan rumah tangga, pasar, dan lain sebagainya. Adapun kelompok sosial mempunyai syarat-syarat. Syarat-syarat itu yaitu setiap warga kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok lain yang saling bersangkutan. Ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan yang lain. Terdapat faktor atau beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh setiap warga kelompok masyarakat sehingga menimbulkan hubungan sangat erat. Faktor tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan, ideologi, politik, dan lain-lain. Ada struktur dalam masyarakat, ada perangkat kaidah, dan menghasilkan sistem tertentu. Dari kelompok ini melahirkan lembaga kemasyarakatan seperti koperasi, perindustrian, remaja masjid, baitul mal wa tanzil,
dalam bidang pendidikan seperti taman kanak-kanak, pesantren, sekolah, kursus, dan lain sebagainya. Jadi, lembaga kemasyarakatan tersebut hadir karena setiap individu mempunyai kebutuhan pokok. Jika dikelompokkan, maka terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di berbagai bidang kehidupan. Fungsi lembaga-lembaga ini adalah yang pertama, untuk memberikan pedoman kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokok. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial atau social control. Kesimpulannya, masyarakat yang dimaksud adalah sekelompok orang yang saling berkomunikasi, terfokus pada berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup manusia secara menyeluruh. Adapun pranata sosial dalam Islam berupa tata nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Muslim berdasarkan syariat Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk terapan pada masa sekarang. Jadi, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 113. Nah, itulah tadi pembahasan tentang peradilan Islam sebagai pranata sosial. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.